Stop. Berani stop. Oke, jadi kan kita bawa dua ban hari ini. Kita bawa SXR sama SX2. Karena kemarin di Sentul itu tracknya kurang halus, dia cukup kasar. Jadi SXR itu dia komponnya lebih soft. Dia tread weight 140 dan di sana lebih cepat habis. Dan karena di Lanut Hussein ini aspalnya permukaannya lebih rata, halus tapi dia grip. Jadi kita pengen coba pakai SXR. Seharusnya secara teori ban ini bisa mendapatkan grip yang lebih bagus dibanding SX2. Dan semoga cukup awet untuk di aspal Hussein ini. Nih kalau kita lihat kembangnya dia benar-benar lebih semi slick tapi lebih mengarah ke slick, dan harusnya kontak patch-nya yang kena lebih banyak. Dan ya udah, kita coba dulu aja. Tadi rasio udah kita rubah sedikit sama tekanan angin, dan ini pertama kali kita mau coba SXR di Lanut Hussein. Jadi kita udah cobain first run, practice pertama, dan kita masih pakai rasio yang bekas dari Sentul kemarin. Dan rasanya tuh Sentul kan tracknya lebih panjang ya, walaupun lebih lebar, dan track ini tuh dari start memang panjang kesananya, cuman tikungannya tuh nggak terlalu lebar sebenarnya. Jadi rasionya tuh nggak sepanjang, bisa dibilang nggak sepanjang tikungan pertama Sentul, dan nggak sependek tikungan Sentul yang setelah hairpin kemarin terakhir. Jadi jujur gear 2 kita masih agak terasa berat, cuman akhirnya tadi kita coba paksa dengan jaga RPM atas. Sebenarnya untuk kalau kita bisa maintainnya sih ya, speednya sih cukup kenceng, cuman kayaknya agak terlalu beresiko juga kalau pas kita lagi tandem sama orang dengan rasio seperti ini. So jadi kita akan coba kita coba ganti rasio, dan kita coba atur tekanan ban dulu. Kalau masih belum dapat juga baru kita sporing-sporingan ya. Bandung panas banget ternyata. Dia lagi ngisi pipi nggak apa. Dia tuh yang gini. Alhamdulillah latihan hari ini udah selesai. Dari tim Bright kita mobilnya juga aman semua. Mobil gue, Mas Eki, Diva, dan juga Ko Kevin. Kita tadi udah coba latihan. Memang tadi kita masih ada beberapa kali adjustment dari terutama tekanan angin ya, karena gripnya beda banget aspal sini sama aspal yang dari Jakarta. So jadi next kita akan latihan lagi di hari Jumat dengan udah ada clipping point, karena hari ini belum ada clipping point. Kita tadi masih meraba-raba aja, nanti kita coba dulu flow-nya, dapetin mainin RPM transitionnya di mana. Oke, udah sampai situ dulu latihan hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya di Jeras Round 2. Wish us luck. Latihan hari ini oke, aspal good, tempat good, yang bawa no good. Halo semuanya, kita udah beres latihan. Tadi aku udah latihan sama Profesor Denny Ferrito. Banyak masukan juga dari beliau ya. Terus alhamdulillah udah menemukan lah settingan yang tepat gitu. Oke, jadi hari ini udah beres latihannya unofficial practice hari Rabu, dan aku masih nyesuaiin sama
mobilku sih, soalnya jadi ngerasa lebih kencang banget. Jadi agak kurang puas latihannya. Jadi ya udah, kita gas lagi di hari Jumat nanti. Saya Alexander Sitopo sebagai MC dan kita sudah berada di Bandara Husein Sastranegara. Terbaik semuanya, luar biasa. Ada sekitar 8 sampai 9 mobil. Besok masih ada private practice, tapi teman-teman semuanya di sini pada happy dengan tracknya dan juga karakter dari aspalnya, katanya awet ban. Gitu. Jadi teman-teman semuanya silakan nonton. Pokoknya kita akan bikin pecah Bandung. Oke, ini kita hari pertama Kejurnas round 2. Kita lagi di official practice di hari Jumat sebelum besok qualifying, dan besoknya lagi tandem battle-nya. Dan kita lagi mau scrutineering, dan habis scrut baru pada boleh latihan. Oke guys, hari ini udah qualifying day dan ini baru kelas novice. Tadi Diva di kelas woman novice dapat posisi kedua qualifying. Habis ini masih ada kelas novice lagi, kita masih ada Ko Kevin sama Diva akan start lagi. Dan gue udah prepare mobil dengan setup kemarin, rasio udah dipanikin dan udah lebih enak. We'll see, semoga bisa dapat hasil yang bagus dari qualifying. Alhamdulillah kemarin kualifikasi bisa dapat posisi kedua. Jadi pas run ke-1 itu tiba-tiba hujan kan, jadi licin banget. Pas licin dengan nyetir si 86 ini, karena powernya itu torsinya besar dan HP-nya itu juga tinggi banget, jadi dia tuh powernya tuh pike banget, mirip kayak turbo gitu. Jadi pas lagi licin ya udah, akhirnya gue nggak mau cari grip, kita licin-licinin aja. Yang penting style sama flow bisa dapat, dan alhamdulillah itu dapat super kalau nggak salah 86 sekian ya, jadi dapat posisi kedua. Dan pas run keduanya itu kan jarak waktunya lama tuh, run 1 sama run kedua, dan itu udah mulai kering. Dan tiba-tiba saat drift lagi, gue ekspektasi gue tuh kirain licinnya sama trackernya, tapi pas drift dapat grip, initiate aman, switching pertama aman. Pas mau switching ke outer kedua, gue kira licin kan, dan ternyata dapat grip dan gue telat ngegasnya, jadi mobilnya sempat agak straight. Jadi ya udah tadi kemarin kesalahan situ run kedua. Hari ini kita akan battle di top 16 ketemu Toton. Ya, we'll do our best lah. Mainin tahan baik. Kan kiri untuk Omar, untuk Ataris. Panas suaranya. Oh iya, nih kemarin waktu lagi tandem practice malam, mungkin karena gelap kali ya, jadi pas gue lagi ngelit tandem practice sama Rico, pas lagi transisi habis initiate transisi pertama, Rico terlalu deket dan akhirnya crash. Ini lampu pecah kiri, lampu kanan pecah, bumper juga penyok. Cuman ya udahlah, mau gimana lagi, namanya juga drifting. Dan yang penting semua sekarang bisa kepasang lagi. Dan yang paling penting kaki-kaki tuh nggak ada yang kena. Jadi pas gue coba drift lagi, lanjutin feel drifting sih masih sama. Itulah yang paling penting. Jadi di dalam mobil tuh gue pakai ada alat intercom buat kita ngobrol. Jadi gue tuh, ini helmnya di sini tuh ada, coba ya, ini kan ada colokan. Dan ini juga ada kabel nih buat mic-nya. Jadi di dalam helm gue itu udah ada built-in si headsetnya. Ini buat di kuping, sama ini ada mic-nya kecil. Nanti ini akan dicolok kabel ke sini. Jadi tinggal colok sini, dan nanti gue akan connect pakai handphone gue nih. Ini kan alat ininya mereknya Stilo. Dia nanti nyalain, nanti akan connect Bluetooth ke handphone.
gue akan ngobrol sama spotter tuh pakai WhatsApp call. Jadi buat kalian, kalau kalian penasaran, di dalam tuh kita ada alat komunikasi nggak sih? Nah, ini alat komunikasi yang kita pakai. Nanti tinggal nyalain Bluetooth on nih buat kerasin suara, volume, buat kecilin volume. Nah, nanti di bagian luar si spotter kita tuh pakai ada headset juga, itu headset stilonya. Dan itu kalau mau ngomong harus pencet dulu, jadi nggak akan ganggu drivernya. Nah, sedangkan si driver itu bisa ngomong terus sama si spotternya. Itu penting banget, guys. Alat intercom di dalam mobil supaya kita bisa tahu, karena kan pandangan kita cuma ke depan, kita nggak tahu apakah lining kita di belakang auto clipping point udah masuk atau belum. Jadi setiap habis gue praktis atau habis gue run, gue tuh selalu nanya sama spotter gue, gimana di belakang gue, roda gue udah deket sama garis atau masih kurang. Nah, itu pas kita tandem, biasanya kalau kita higher qualifying, kita akan posisinya ngelit duluan. Jadi pas kita lead di depan, kita kan nggak tahu di belakang kita nih yang tandemnya lawan kita sedekat apa. Jadi nanti si spotter gue tuh akan kasih tahu. Jadi itu akan bikin kita akan ngatur strategi saat ganti posisi. Pas gue di belakang, apabila gue ngelakuin kesalahan, gue jadi tahu, oh gue harus membayar kesalahan gue tuh dengan nempel sedekat mungkin. Atau kalau emang di belakang gue nggak terlalu bagus mainnya lawannya, jadi gue di belakang bisa safe, nggak perlu terlalu ngotot buat ngejar yang di depannya atau buat door to door sama yang depannya. Karena semakin kita door to door kan sebenarnya resikonya semakin tinggi juga. Ya, kita lagi apes hari ini. Jadi tadi pas gue lagi mau start, mesinnya tuh nggak mau nyala. Jadi sebelum kita battle, harusnya tadi kan akan ketemu Toton. Sebelumnya kita udah cek run, pas cek run tuh sempat ada berbuat sedikit, terus dan mesin juga susah nyalanya. Dan habis cek run, alhamdulillah aman, runnya sih tadi kelihatan udah oke. Nah, pas lagi nungguin battle, pas lagi akhir giliran kita mau start mesinnya nggak mau nyala sama sekali. Dan akhirnya tadi kita minta waktu 10 menit, dan ternyata belum ya 10 menit pun juga akhirnya mekanik udah menemukan ada trouble di mesin, nggak mau nyala. Dan ya udah akhirnya kita langsung balik, dan ya lagi apa saja lah pokoknya hari ini. Dan cuman alhamdulillahnya dari tim Brit IDN ada Ataris di kelas Pro M juara 1, dan Ko Kevin di kelas Novice juga juara 1, dan top qualifier juga. Dan Diva dari Brit IDN juga dapat juara 2 di kelas Women Novice dan juara 3 di kelas Novice umum. Dan terima kasih buat kalian semua yang udah support kita, dan tentunya juga para sponsor yang udah mensupport kita yang ada di sini, dan Mas Eki, tim Ko Victor dari Access, dan semua kalian lah pokoknya yang ngedukung kita semua. Terima kasih banyak. See you guys next round.